warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bertemu lagi dengan saya Ustazah Adevika Nana Yuniwan. Kalian bisa memanggil saya Ustazah Vika. Hari ini kita akan belajar tentang materi teks eksposisi. Sebelum belajar, mari kita sama-sama berdoa dan tetap semangat supaya ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Apa itu teks eksposisi? Apakah sebelumnya kalian pernah mendengar teks eksposisi? Oke, jika belum, kita akan belajar bersama-sama. Jadi, teks eksposisi itu adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang ditulis secara singkat, padat, dan akurat. Lalu, apa tujuan dari teks eksposisi? Tujuan dari teks eksposisi adalah menjelaskan informasi tertentu agar pembaca dapat memperoleh pengetahuan secara rinci dari suatu objek atau kejadian. Manakah struktur dari teks eksposisi? Yang pertama ada tesis yang berisi tentang pembuka yang berisi pernyataan pendapat penulis. Yang kedua ada argumentasi, yaitu berisi informasi dan fakta untuk memperkuat argumen dari penulis. Ketiga ada penegasan ulang yang berisi penutup atau kesimpulan dari keseluruhan isi teks eksposisi. Ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri yang pertama yaitu bersifat objektif pada pembahasan. Kedua, bersifat informatif. Ketiga, terdapat pernyataan fakta. Keempat, berbahasa baku dan lugas. Adakah jenis-jenis teks eksposisi? Yang pertama ada eksposisi definisi, yaitu teks eksposisi yang menjelaskan secara umum tentang objek. Kedua, ada eksposisi proses yang menjelaskan tentang proses sebuah kejadian atau peristiwa. Ketiga, ada eksposisi klasifikasi, yaitu teks eksposisi yang memuat tentang bagian-bagian yang telah dikelompokkan dari sebuah objek. Kemudian ada eksposisi ilustrasi, yaitu penggambaran dari sebuah peristiwa atau kejadian. Dan kelima, ada eksposisi perbandingan, yaitu teks eksposisi yang membandingkan antara sebuah objek dengan objek lainnya yang saling berkaitan. Kemudian ada eksposisi berita, yaitu teks eksposisi yang memuat tentang laporan berita atau laporan peristiwa yang biasanya terdapat unsur 5W atau 1H. Kebahasaan dalam teks eksposisi yang digunakan yaitu ada 3, pronomina atau kata ganti, yang kedua adalah kata leksikal, dan yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung. Untuk pronomina yang digunakan adalah kata ganti untuk hewan atau benda berupa ini, itu, dan untuk kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang pertama, aku, saya, kata ganti orang kedua, yaitu kalian, yang kata ganti orang ketiga adalah ia, dia, dan beliau. Kemudian untuk kata leksikal yang digunakan adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan untuk konjungsi yang digunakan adalah konjungsi waktu, konjungsi penjelasan, konjungsi sebab akibat, konjungsi gabungan, dan konjungsi tujuan. Ngerti tentang materi teks eksposisi? Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan soal ya. Check this out. Soal nomor 1. Indonesia diperkirakan memiliki sekitar 90 juta orang yang berada di kelompok consuming class. Sementara itu, 70% diantaranya adalah masyarakat kelas menengah ke bawah dan 30% lainnya adalah masyarakat menengah ke atas. Dalam teks eksposisi, paragraf di atas termasuk dalam bagian struktur A. Tesis atau pernyataan pendapat, B. Argumentasi, C. Fakta, D. Penegasan ulang. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya B. Argumentasi. Karena di dalam potongan paragraf tersebut terdapat fakta berupa 90 juta orang, 70%, dan 30%. Mengapa ini bukan jawaban yang C atau fakta? Karena di dalam teks eksposisi hanya terdapat 3 struktur, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Sedangkan pernyataan fakta termasuk di dalam argumentasi. Jadi jawabannya adalah B.
Soal nomor 2. Menurut Asia Development Bank (ADB), kelas menengah memiliki rentang pengeluaran per kapita per hari sebesar 2 hingga 20 dolar. Rentang inilah yang kini sering dipakai untuk mengukur jumlah kelas menengah di Indonesia. Rentang pengeluaran per kapita tersebut dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu masyarakat kelas menengah bawah dengan pengeluaran per kapita per hari sebesar 2 hingga 4 dolar. Kelas menengah tengah sebesar 4 hingga 10 dolar, dan kelas menengah atas 10 hingga 20 dolar. Teks eksposisi di atas termasuk ke dalam jenis teks eksposisi: A. Pertentangan, B. Analisis, C. Definisi, D. Klasifikasi. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya D. Klasifikasi, karena paragraf tersebut memuat beberapa kelompok kelas menengah bawah di Indonesia yang dikategorikan berdasarkan pengeluaran per kapita menurut Asia Development Bank. Yang pertama ada kelas bawah, kelas menengah bawah, kelas menengah tengah, dan kelas menengah atas. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Klasifikasi. Soal nomor 3. Sumber-sumber konvensional menyalahkan pihak Jerman yang memulai perang yang paling mematikan sepanjang sejarah ini. Akan tetapi, tahukah Anda jika Jerman hanya melindungi warganya dari penyiksaan Polandia pada bulan April tahun 1939? Kita dan dunia bahkan tidak tahu bahwa ada laporan yang menceritakan terjadi penganiayaan warga Jerman di perbatasan Danzig tanggal 13 April di tahun yang sama. Ada banyak laporan penganiayaan, pengusiran, dan pembunuhan terhadap warga Jerman di seluruh wilayah Polandia. Dari data tersebut muncul kesimpulan bahwa Jerman melancarkan serangan hanya untuk melindungi warga dan mengamankan wilayah mereka. Pronomina yang digunakan dalam teks di atas adalah sebagai berikut, kecuali A. Saya, B. Kita, C. Mereka, D. Anda. Manakah jawaban yang paling tepat? Jawabannya A. Saya, karena di dalam potongan paragraf tersebut hanya menggunakan pronomina kata ganti orang yang berupa kata ganti orang kedua dan ketiga, yaitu kita, mereka, dan Anda. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A. Saya. Baiklah, kita hari ini sudah belajar. Jangan lupa mengucapkan hamdalah dan tetap semangat untuk belajar di materi berikutnya. Semangat anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.